Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang di acara webinar MIKI yang ke-15. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan dulu tentang MIKI. MIKI merupakan komunitas industri kreatif digital Indonesia yang bergerak di sebuah non-profit organisasi, berfungsi sebagai wadah berkumpulnya seluruh masyarakat yang berfokus pada pengembangan industri kreatif digital. Contohnya seperti startup, industri game, industri software pendidikan, dan masih banyak lagi. Dan di sini MIKTI rutin atau rajin mengadakan webinar, dan ini merupakan webinar ke-15-nya MIKTI. Mungkin teman-teman di sini ada yang setia mengikuti webinar MIKTI. Dan kalau yang baru, mungkin bisa untuk next ke depannya selalu ikutan webinar MIKTI, karena kita punya beragam pembicara-pembicara baru yang bisa menambah insight buat teman-teman semua. Dan kali ini kita mau ngebahas tentang apa? Kali ini kita mau membahas tentang generalis versus spesialis di era revolusi industri 4.0. Bagi teman-teman di sini yang mungkin masih bingung, pengen nanti next step-nya untuk karir pengen jadi generalis atau spesialis atau lebih baik yang mana, kita bakal langsung tanya-tanya bersama expertnya dari co-founder at WeCare ID, Mas Gigi Septianto. Ya. Halo semuanya, halo Mbak Nabila. Halo. Mungkin Mas Gigi udah bisa dimulai. Langsung dimulai aja. Oke, kirain mau ada apa gitu. Oke. Aku sambil setting ini ya. Sambil setting share screen-nya ya. Biar langsung bisa nanti sharing screen. Oke, halo selamat malam teman-teman semuanya dan MIKTI ya. Terima kasih banget sudah mengundang dan bisa belajar banyak bersama kita malam hari ini. Perkenalkan, nama aku Gigi Septianto, biasa dipanggil Gigi. Aku sekarang menjalankan WeCare.id. Buat teman-teman yang mungkin belum mengenal WeCare.id, kita adalah sebuah portal penggalangan dana. So, basically, kalau teman-teman familiar sama konsep crowdfunding gitu, mungkin yang paling populer ada kitabisa.com, mungkin teman-teman lain yang lebih baik, berusaha dan sebagainya. Nah, we are one of them. Tapi kita fokus di mostly medical expenses ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya mungkin juga bahkan dokter dan sebagainya gitu yang punya info pasien yang nggak mampu atau mungkin dari keluarga teman-teman juga ada yang tidak bisa membiayai biaya medisnya gitu karena satu dan lain hal, itu bisa kita bantu untuk mencarikan
alternatif financing-nya lewat WeCare.id gitu, mostly lewat penggalangan dana. Seperti itu sih. Nanti aku akan ada sedikit video sedikit tentang WeCare.id, jadi mungkin teman bisa bisa belajar juga dari situ gitu. Nah, kalau ngomongin karir ya, dulu sebelum di WeCare itu nggak tahu nih aku juga generalis atau spesialis ngeblur juga sih gitu. Cuman aku lumayan dari dulu sebenarnya basicnya IT ya, tech gitu. Teman-teman yang sebelum mengenal saya di WeCare.id sebelum itu mungkin lebih mengenal saya sebagai software developer atau mobile app, web dan sebagainya gitu. Mostly emang itu yang saya lakukan dari dulu, dari SMA. Emang udah belajar programming dan sebagainya gitu. Udah ada bikin project dan sebagainya dari SMA, terus kuliah juga computer engineering, terus lulus juga sebenarnya nggak langsung di WeCare, saya bikin software house dulu sama teman-teman, ngurusin berbagai macam clients dari startup sampai corporate sampai government gitu sih. Jadi mostly membahasnya IT sebelum akhirnya co-founding WeCare dan sekarang memimpin organisasinya juga di bidang yang masih tech gitu. Kita beroperasi layaknya startup gitu, tapi emang fokusnya jadi saya sendiri jadi harus belajar banyak tentang kesehatan, tentang financing, tentang apalagi kebijakan publik dan sebagainya gitu. Yang mana memang disitulah WeCare.id berusaha menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di pembiayaan kesehatan, seperti itu sih. Terus sekian sedikit tentang WeCare, mungkin teman-teman juga lihat. Berapa banyak penduduk Indonesia di luar sana yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak? Berapa banyak penduduk Indonesia di luar sana yang tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan secara penuh untuk kesembuhan penyakitnya? Berapa banyak penduduk Indonesia di luar sana yang berjuang untuk mengatasi masalah kesehatannya dalam keterbatasan? Dan berapa banyak dari kalian yang mampu untuk membantu mereka? 10.000 memang dapat digunakan untuk membeli es krim. Namun, hanya dengan 10.000, kamu sudah dapat membantu Farel yang didiagnosis dengan Prader-Willi syndrome dan sleep apnea. Dan 10.000 yang dikumpulkan dari ratusan donatur dapat membantu Farel untuk kembali berobat. Membutuhkan pengobatan hormon pertumbuhan untuk mengatasi penyakit yang dimilikinya. Bukan hanya Farel saja yang membutuhkan bantuanmu, tetapi juga ada Adifa yang mengalami penyakit atresia biliar, dan juga Kelvin yang menderita penyakit hernia inguinalis lateralis dan juga pneumonia aspirasi. Dan masih banyak lagi pasien-pasien yang membutuhkan manfaat dari uang 10.000 yang bisa kamu beli untuk es krim tersebut. Maukah kamu mendonasikannya untuk membantu pasien-pasien tersebut melalui WeCare.id? Berapa? Itu tadi teaser sedikit tentang WeCare. Jadi yang kita coba solve adalah gap antara pendanaan kesehatan yang bisa difasilitasi oleh pemerintah dan yang tidak bisa difasilitasi. Jadi meskipun ada BPJS, kita masih mendapati sekitar 30-40% lah biaya medis yang harus dikeluarkan oleh pasien itu masih berasal dari out of pocket. Jadinya kita mencoba untuk menutupi kekurangan itu melalui skema crowdfunding platform, di mana kita bekerja sama dengan teman-teman medical partners, rumah sakit dan sebagainya untuk memasukkan usulan pasien-pasiennya ke WeCare.id sehingga bisa kita bantu untuk mencairkan dananya ke donatur-donatur yang terdapat di WeCare.id. Seperti itu kira-kira. Terus pas COVID-19 ini juga kita lumayan banget dari distribution hub untuk bantuan-bantuan APD ya, atau alat pelindung diri gitu. Kita distribut banyak banget dari ke 34 provinsi, memfasilitasi lebih dari 40 miliar donasi untuk mencukupi kebutuhan APD bagi tenaga-tenaga medis seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman tertarik bisa download aplikasinya masih baru, tapi kalau websitenya udah lama, jadi download, cari pasien yang teman-teman bisa teman-teman bantu, atau bantu juga usulin pasien juga bisa, atau share kampanye-kampanye yang menurut teman-teman perlu dibantu di WeCare.id. Download sekarang, jangan lupa. Oke, nah itu sekian tentang WeCare.id, jadi supaya tahu aja background-nya sedikit dan where I came from lah. Itu sebelum nanti kita belajar bareng dengan teman-teman semua untuk tema yang malam ini akan kita pelajari, yaitu
mau jadi spesialis atau mau jadi generalis kayak gitu. Definisinya secara umum teman-teman udah lumayan inilah ya, udah lumayan kebayang ya. Ya itu aja lah, maksud teman-teman mau browsing di mana juga intinya spesialis adalah yang menspesialkan atau membungkus dirinya dengan berbagai macam skill, dengan skill tertentu yang spesifik supaya fokus gitu di satu bidang atau satu keahlian atau satu identitas tertentu gitu misalnya, atau seperti dokter, seperti guru dan sebagainya gitu. Generalis bisa dibilang bahasa Inggrisnya biasanya sering dibilang kayak jack of all trade ya. Jadi bukan berarti serba bisa gitu, karena biasanya emang nggak banyak bisa juga generalis itu. Tapi banyak tahu mungkin ya, banyak tahu bisa adapt dengan kebutuhan yang memang lagi diperlukan gitu, dan mungkin melihatnya lebih ke helicopter angle gitu, instead of fokus di satu hal atau satu bidang, dia diverse ke multidisiplin mungkin atau multi perspektif lah gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan nah ini salah satu yang sangat menarik banget menurut teman-teman. Orang ini, Elon Musk, kalau misalnya teman-teman kenal mungkin YouTube dan sebagainya, menurut teman-teman ini dia spesialis atau generalis ya? Karena background-nya unik banget. Jadi dia dulu teknologi entrepreneurship mostly itu. Kuliahnya saya lupa, kayaknya kuliah fisika ya, kalau nggak salah, tapi drop out, mau PhD atau mau S2 itu dari drop out gitu. Terus bikin semacam Foursquare dulu zaman tahun 90-an lah, ketika internet mulai booming gitu, bikin itu, terus diakuisisi, setelah itu bikin payment service yang jadi PayPal sekarang. Setelah itu udah beres, kejual lagi, dijual ke eBay ya kalau nggak salah. PayPal-nya punya duit, terus habis itu bikin venture yang lebih bold, yaitu bikin Tesla sama SpaceX sampai sekarang. Jadi dia lumayan berada di banyak banget bidang dan sukses gitu. Di internet services juga sukses, di mobil listrik juga sekarang dia valuasinya paling tinggi, terus di rocket science juga terdepan gitu. Baru pertama kali ada di dunia roket bisa bisa meluncur terus balik lagi gitu. Nah, ini mungkin yang lumayan study case yang unik ya, itu dia nggak cuma generalis tapi juga menguasai banget di satu industri yang dia tangani atau dia bidani, itu dia terdepan gitu. Jadi entahlah ini orang ini spesialis atau generalis, intinya dia sukses gitu kan. Intinya dia selalu berhasil dalam mengapproach sesuatu. Itu salah satu contoh yang unik. Nah, kalau yang ini yang lagi mungkin lagi tren ya, Pak Terawan sama Pak Budi Gunadi, ini dua-duanya juga sangat kontras. Sementara yang di bidani sebenarnya mostly orang akan melihat sangat spesifik gitu, sangat kalau nggak punya suatu sertifikasi atau suatu gelar atau suatu pengakuan di bidang kesehatan, mungkin orang-orang akan bilang kamu bukan ahlinya di bidang ini gitu. Jadi tahu apa kamu tentang bidang ini gitu. Tapi toh nyatanya sekarang menterinya bukan dokter gitu. Dan dua-duanya sangat kontras. Pak Terawan benar-benar sampai S3 gitu, sampai spesialis lah, sampai bikin riset macam-macam, dan karirnya memang di dokter gitu. Sementara Pak Budi bankir gitu, dulu CEO Bank Mandiri, dari finansial, habis jadi wakil menteri, sekarang jadi menteri kesehatan, seperti itu. Jadi dua-duanya memiliki approach yang berbeda untuk penyelesaian masalah yang sedang dihadapi, dan konteks atau ketepatan waktu lah dari isu besar yang sedang dihadapi gitu. Cuma dua-duanya jadinya punya identitas yang sama lah. Dua-duanya pernah menjadi atau sedang menjadi menteri kesehatan. Nah, ini kan bingung juga sebenarnya. Satunya mungkin kalau teman-teman lihat, Pak Budi juga kan akan cenderung orang mengidentifikasikannya dengan generalis gitu, karena kuliah aja kayaknya S1 aja loh Pak Budi gitu, cuma di ITB, habis itu sertifikasi dan most of the karir benar-benar pengalaman gitu. Sementara Pak Terawan spesialis banget gitu. Nah, ini juga salah satu yang teman-teman mungkin jadi galau kan, aku mau kayak gimana gitu. Kita nggak tahu juga apakah kalau saya kuliah S3 dia bakal jadi menteri atau enggak gitu, atau yang nggak kuliah sama sekali juga bisa jadi menteri gitu, kayak misalnya Bu Susi gitu. Nah,
kan jadi bingung ya sebenarnya mau gimana sih hidup ini gitu, sebenarnya karir juga masih nggak tahu, masih baru misalnya. Nah, coba kita gali lebih dalam lagi. Nah, ini kayak dua sisi ya, spesialis sama generalis gitu. Terus mungkin di tengah-tengah tuh juga ada yang katanya ya istilahnya katanya generalizing spesialis gitu. Dari yang misalnya spesialisnya di suatu bidang tertentu, hingga dia memulai untuk nyabang gitu, mulai untuk ngambil insight yang mungkin masih berrelasi, tapi nggak lagi mengejar suatu fokus di bidang tertentu. Misalnya kalau dirimu software engineer gitu, software engineer terus pas pertama kali belajar kamu belajar PHP, yang pemrograman web yang PHP gitu, terus udah nih di situ fokus banget kamu adalah programmer PHP nomor 1, Laravel dan lain sebagainya udah katam lah, CI dan sebagainya udah ngerti, database integrasi dan sebagainya udah ngerti gitu. Nah itu dirimu udah sangat spesialis di situ. Nah at some point, waduh kerja kok ngoding terus ya, pengen dong sekali-sekali nyabang atau belajar bahasa pemrograman lain atau mungkin spesialisasi lain gitu, kayak oke, aku sekarang mau coba Golang misalnya, atau mulai ke data analytics pakai R, pakai Python yang emang cenderung lebih mudah atau cenderung lebih cocok stack-nya untuk belajar data misalnya, sehingga kamu mulai nyabang lagi di situ. Ternyata dari base pemrogramanku ya yang dulu aku belajar misalnya PHP itu ternyata transferable knowledge-nya itu jadi membuatku makin mudah tuh untuk belajar bahasa-bahasa lain, sehingga aku punya insight yang lebih bagus gitu, mana teknologi yang tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu gitu. Oh misalnya misal Gojek deh, aplikasi Gojek, enggak juga kan Gojek kita programming pakai PHP gitu, pasti harus cari yang lebih efisien dan cocok untuk platformnya, which is aplikasi mobile gitu. Sehingga teman-teman mulai menguasai itu juga gitu, dan jadi punya insight yang lebih bagus gitu. Oh ternyata kalau kebutuhannya crunching data segini banyaknya, kita nggak bisa nih pakai MySQL misalnya, harus pakai yang lebih advance misalnya kayak gitu. Nah itu bisa didapat dari pengalaman teman-teman dalam sepanjang karir 9 kali teman-teman, sambil ketemu nanti wisdom permasalahannya itu apa sih yang mau di-solve. Nah dari situlah aku berangkat sebenarnya, daripada kita terjebak dalam dua label ini ya, aku adalah spesialis, aku adalah generalis kayak Tim Jin Yong atau Tim Nam Dosan gitu. Kita akan coba tarik ke belakang lagi sebenarnya dasarnya ini apa sih dari spesialis dan generalis gitu. Nah dua-duanya sebenarnya intinya adalah gimana sih kamu mau menyelesaikan permasalahan yang kamu sangat care gitu, yang kamu pengen banget selesaiin gitu. Baik permasalahan bisnis, permasalahan sehari-hari, ataupun permasalahan dunia, permasalahan negara, anything lah gitu, atau permasalahan kesehatan manusia dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kamu milihnya mau menyelesaikannya kayak gimana gitu. Let's say misalnya masalah kesehatan manusia itu, kalau kamu mau menyelesaikan masalah kesehatan manusia, which is kayak kesehatan kita sendiri gitu, atau kesehatan satu orang aja, bolehlah jadi dokter misalnya. Tapi kalau misalnya mencari kesehatan masyarakat, intervensinya banyak dan sebagainya, mungkin dokter bukan karir salah satunya itu. Kemudian bisa jadi startup founders yang bergerak di bidang kesehatan, atau juga jadi kuliah public health dan lain sebagainya. Jadi tinggal mikir kayak approach permasalahannya gimana sih gitu, yang mau kita selesaikan gitu. Nah itu yang insight itu yang kadang-kadang kita nggak dapat sejak kita sekolah gitu, karena sekolah SD sampai SMA biasanya emang jarang banget kita ketemu yang problem solving, yang beneran problem solving gitu. Mostly emang textbook dan sebagainya gitu. Bukan masalah pendidikan, tapi emang kecenderungannya seperti itu. Kita juga belum punya self awareness yang tinggi ya, tentang apa sih sebenarnya yang terjadi di luar kita, di luar di luar pendidikan kita misalnya gitu, yang benar-benar aku bisa contribute dengan skill dan dengan knowledge yang relevan gitu untuk permasalahan yang nyata gitu. Nah itu yang insight itu yang kadang-kadang harus kita cari sendiri gitu di aktivitas sendiri. Bisa juga ketemu di sekolah, bisa juga ketemu itu permasalahannya di sekolah, bisa ketemu di luar atau ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah itu yang kadang-kadang memang belum bisa kita temui, atau simply nggak punya awareness yang cukup tinggi atau cukup
cukuplah untuk mendapatkan knowledge tentang permasalahan yang ada. Nah, itu sebenarnya teman-teman harus mulai dari mana gitu. Nah, kalau mau tahu gimana mulainya, sebenarnya bisa referral misalnya referensi dari SDG misalnya, kayak yang ini gambar-gambar icon ini kan udah ada juga nih 30 permasalahan dunia yang teman-teman bisa ambil misalnya. Mungkin mulai dari situ juga bisa, habis itu direlatekan pengalaman pribadi. Nah, itu yang terpenting pertama sebenarnya. Sebelum kita deciding untuk jadi generalis atau spesialis, temuin dulu obsessiveness teman-teman itu sebenarnya pengen bergerak di isu apa, permasalahan apa, solusinya nanti kayak gimana teman-teman mau approach-nya gitu. Setiap permasalahan memiliki cara approach-nya sendiri dan scope dari penyelesaian itu juga beda-beda, tergantung scale of the problem-nya teman-teman address juga. Nyelesain permasalahan satu orang beda dengan nyelesain permasalahan 7 miliar orang. Nah, ini adalah cara-cara paling gampang banget dulu dari kuliah sampai sekarang, ini kayak framework yang menurutku paling efektifnya untuk reflect lagi sebenarnya teman-teman tuh pengennya apa dan pengen membangun apa dan untuk siapa sebenarnya gitu. Nah, itu juga kadang-kadang yang belum kita sadari juga, kadang-kadang kita bikin sesuatu tapi nggak jelas sebenarnya buat siapa gitu. Nah, ini mungkin bisa di screenshot kalau misalnya teman-teman nanti mau coba-coba gitu karena baguslah nanti untuk reflect teman-teman sebenarnya maunya apa. Jadi ini kayak menghubungkan aja passion teman-teman apa, terus skill yang dipunya apa. Bisa jadi beda ya, passionnya mungkin nyanyi, skillnya tapi dokter, misalnya berarti orang. Terus social issues-nya apa nih yang mau di social issues atau mungkin market issues kalau misalnya teman-teman address as a startup misalnya. Terus target masalahnya siapa, user personanya gimana, apakah anak-anak atau ibu-ibu atau masyarakat desa di suatu daerah tertentu. Kemudian habis itu digabung-gabungin jadilah suatu solusi yang agak harus venture, tapi bisa juga career path yang teman-teman akan ambil kayak gitu. Nah, ini simple framework-nya dan menurutku sangat membantu sekali untuk bisa mempackage lah kira-kira aku ini tuh mau fokusnya di mana gitu. Nah, intinya dalam menyelesaikan suatu permasalahan juga intinya kan ingin memulai kita dari titik ini, kemudian outcome-nya apa gitu. Nah, di situ nanti teman-teman juga akan ketemu namanya rapid prototyping lah, atau mencoba sana sini mana yang kira-kira bisa bekerja dengan baik dan seefisien mungkin untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman itu. Nah, cobain sebanyak mungkin dengan time frame yang sependek mungkin. Itu akan membantu teman-teman untuk bisa nanti, aku ketemu nih, habis itu akan in-depth, teman-teman akan fokus di mana, dan mulai kebayang approach problemnya teman-teman mau gimana gitu, problem solving-nya. Gitu. Apakah jadi generalis, cukup, atau harus sebenarnya necessary untuk jadi spesialis di bidang tertentu. Ini juga salah satu cara yang sering dipakai sama Elon Musk yang tadi itu. Jadi first principle thinking itu juga melihat cara melihat permasalahan yang yang sangat menurutku potensialnya bisa bikin sesuatu jadi sangat inovatif. Intinya adalah dengan first principle thinking ini, ada contohnya nggak sih? Nah, poinnya intinya adalah mencari truth dari suatu permasalahan tertentu. Gitu. Misalnya teman-teman lihat kursi misalnya. Kursi ini kan secara objek kita memang mengenalnya sebagai kursi misalnya. Ini ada kursi di depan saya. Gitu. Cuman kebenaran atau truth tentang kursi kan sebenarnya dia menyelesaikan permasalahan agar supaya orang bisa duduk gitu. Padahal orang bisa duduk kan nggak harus di kursi ya. Di batu atau di meja atau di kasur atau di lantai juga bisa gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman angkat itu sebagai suatu solusi, bisa jadi solusinya di macam-macam kan. Permasalahan itu dari orang yang pengen duduk, solusinya bisa macam-macam gitu. Di suatu ruangan teman-teman nggak harus nyediain kursi gitu. Bisa nyediain beanbag, bisa nyediain mungkin meja yang kayak kursi atau meja yang bisa juga jadi kursi, atau juga kayak matras dan sebagainya, yang mana intinya adalah menyelesaikan permasalahan orang bisa duduk kayak itu. Nah, itu adalah gimana teman-teman menggali terus truth atau fundamental truth dari suatu solusi yang sudah ada sekarang itu. Biasanya nanti teman-teman akan end up jadi membuat solusi yang lain dari yang lain. Seperti itu. Itu first principle thinking
yang biasanya dipakai sama saintis-saintis untuk melihat sebenarnya apa sih yang sedang kita hadapi ini permasalahannya. Terus, nah ini juga penting banget. Jadi sebenarnya itu bukan tentang menjadi generalis atau spesialis, tapi menjadi resourceful, cukup resourceful untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman pilih. Gitu. Menjadi resourceful, yang dimaksud dengan resource itu ya apapun yang teman-teman butuhkan untuk menyelesaikan suatu masalah. Gitu. Bisa skill, bisa knowledge, bisa juga capital atau uang, bisa juga tim yang expert di bidangnya. Bisa juga simply operational lah, kayak kantor, mobil, atau apapun itu yang mendukung teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan yang teman-teman pilih. Kayak gitu. Network lah, atau jaringan ke berbagai partners dan sebagainya, itu adalah resourceful. Nah, untuk mendapatkan resource itulah teman-teman harus milih, either teman-teman harus milih atau bisa milih ya, apakah resource-nya adalah skill atau apa gitu. Kalau skill atau knowledge, ya memang teman-teman mungkin harus spesialis gitu. Misalnya teman-teman mau cure cancer, menyembuhkan kanker gitu. Nggak bakal aku sebagai sarjana teknik komputer itu dipercaya untuk tiba-tiba aku bikin obat terus dijual. Nggak akan ada yang percaya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar fokus di situ, jadi peneliti, bagian bioscience, punya background dokter juga, fokus di situ, penyakit dalam, misalnya, habis itu teman-teman end up come up dengan suatu riset yang riset atau mungkin obat baru, pendekatan baru untuk menyembuhkan kanker misalnya, itu akan bisa diterima seperti itu. Jadi tergantung depth of the problem-nya yang teman-teman mau selesaikan dan output-nya sebenarnya seperti apa gitu, yang teman-teman pilih gitu sih. Jadi itu ya, bukan tentang menjadi generalis atau spesialis, tapi bagaimana teman-teman menjadi cukup resourceful untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang teman-teman pengen selesaikan, gitu. Startup itu juga gitu intinya, jadi bukan pengen bikin startup, tapi pengen menyelesaikan permasalahannya itu. Nah, kalau misalnya teman-teman yang menyelesaikan permasalahan transportasi, ya jadilah mungkin ahli transportasi misalnya, atau gimana gitu. Jadi lebih ke situ sebenarnya cara pandangnya. Jadi bukan lagi tentang black and white, spesialis atau generalis, karena kita nggak bisa men-squeeze manusia itu dalam satu dimensi aja, itu pasti dia akan banyak dimensinya, dan disitulah teman-teman mulai dancing aja, tergantung kebutuhan kebutuhan atau puzzle yang teman-teman mau selesaikan itu seperti apa gitu. Jadi itulah resourceful. Terus nah ini intinya itu dia, apa yang kita mau itu adalah intensi kita, kemudian bisa nggak kita ke sana gitu, bisa nggak kita menuju arah yang ingin kita tuju, mimpi yang mau kita capai, permasalahan yang ingin kita selesaikan gitu, resource yang dibutuhkan apa aja. Nah situ teman-teman mulai analyze itu, oh ini butuhnya ini, butuhnya itu, butuhnya ternyata uang atau investment sejumlah $300,000 misalnya, terus oh ternyata butuh orang-orang hebat atau butuh orang yang pernah punya paten di bidang ini supaya bisa bikin ini gitu. Nah itu teman-teman akan mulai kalau misalnya oh ternyata belum ada nih ahli atau yang punya paten di bidang ini, ya udah aku akan specialize khusus untuk bisa punya invention di bidang itu gitu misalnya, atau di produk itu. Jadinya di situ teman-teman mulai analyze resource yang dibutuhkan dan hopefully come up dengan action plan-nya gitu. Ini action plan-ku personally dan action plan-ku secara organisasi itu, kalau misalnya teman-teman punya organisasi kayak gitu. Dan itulah dari resource yang belum ada itu teman-teman mulai meletakkan puzzle-puzzle-nya sehingga terciptalah suatu invention atau solusi dari permasalahan yang teman-teman ingin hadapi kayak gitu. Jadi itu ya, apa yang kita mau dan bisakah kita mendapatkannya dengan resource yang kita punya atau yang akan harus kita miliki untuk bisa melakukan perubahan kayak gitu. Nah, dari resource atau kalau udah teman-teman udah collect resource itu biasanya kan jadi dengan ini ya, power di sini maksudnya bukan kayak kekuasaan atau apa dan sebagainya yang mungkin cenderung politik dan sebagainya, bukan kayak itu, tapi ketika teman-teman memiliki suatu resource, baik ilmu, baik capital atau apapun itu, atau legitimasi dari mungkin teman-teman berprestasi sehingga punya recognition yang bagus dan sebagainya, teman-teman punya power. Power ini sesuatu yang bisa driving resource gitu.
misalnya misalnya aku investor nih, aku ingin invest di suatu di vaksin misalnya, penemuan vaksin terbaru gitu. Aku nggak akan invest di orang yang nggak punya expertise gitu, orang yang punya super power expertise di bidang vaksin gitu, karena just too risky dan kemungkinan besar nggak akan berhasil. Jadi ini teman-teman adalah gimana teman-teman bisa memiliki power untuk menarik resource yang lebih banyak supaya teman-teman bisa bergerak menggerakkan suatu permasalahan yang ingin teman-teman selesaikan itu sampai ketemu solusinya kayak gitu. Ini beberapa jadi legitimate itu kayak tadi expert itu coercive itu bisa jadi ancaman dan sebagainya. Kita akan selalu mendalam ini, tapi intinya adalah power adalah di mana teman-teman bisa mendapatkan resource yang teman-teman harapkan untuk dimiliki supaya bisa menyelesaikan permasalahan tertentu. Nah, terus ini, sorry, mati nih, hampir mati. Aku, nggak mau ya. Nah, udah. Nah, diverted traffic atau diverted life path. Jadi ini juga salah satu yang mungkin kita kadang-kadang agak jadi malah nggak jadi untuk menyelesaikan atau mewujudkan apa yang kita mau lakukan dan kita ingin buat misalnya. Jadi diverted life path itu belok-belok kehidupannya gitu. Ada yang berhasil, ada yang tetap aja bisa gitu. Misalnya simpelnya gini, teman-teman punya aspirasi untuk membuat let's say Gojek lah ya, atau teman-teman membuat on demand ride sharing gitu. Instead of teman-teman fokus untuk mencari resource yang akan teman-teman harapkan bisa bisa mendukung teman-teman untuk bisa menciptakan startup ini gitu. Teman-teman malah kerja misalnya di tempat lain yang nggak nyambung sama sekali misalnya, atau kuliah di tempat yang atau kuliah di jurusan yang mungkin kurang relevan dengan apa yang ingin aspirasi besar teman-teman yang ingin teman-teman capai gitu. Dan end up teman-teman jadi kayak punya niatan kadang-kadang, aku ingin bikin startup, aku ingin bikin sesuatu, tapi aku kerja dulu untuk sampai di suatu titik, sampai aku punya uang dan sebagainya, sampai punya anak dulu, sampai punya apa dan sebagainya, end up nanti bakal bisa jadi nggak jadi gitu. Ada yang jadi, ini nggak salah sama sekali, maksudnya empirically ada yang tetap bisa itu karirnya bagus banget dulu, habis itu aku mau stop dan doing something gitu. Cuman persentasenya biasanya lebih besar yang nggak jadi. Karena kalau semuanya jadi, pasti startupnya sekarang udah banyak banget. Tapi mostly kebanyakan nggak gitu. Stay di path yang udah nyaman dan malah nggak berani untuk ambil chance untuk bisa ngerjain sesuatu yang pengen dilakukan. Nah ini kayak diminimize aja fokus di permasalahan atau isu-isu besar yang isu-isu yang teman-teman dekat dengan hati teman-teman dan ingin lakuin, dan coba cari resource yang memungkinkan teman-teman untuk lebih dekat ke problem solving yang ingin teman-teman capai gitu. Nah ini juga, sorry jadi agak kemana-mana, tapi intinya pengen banget memperkenalkan cara-cara bagaimana kita melihat suatu permasalahan sih, karena dari situ teman-teman akan mendapati renungan lah tentang fact-nya mau gimana gitu, mau generalis atau spesialis apa dan sebagainya. Semuanya tergantung di mana kamu melihat permasalahan di dunia ini yang ingin dibantu dan di mana kamu ingin berkontribusi di situ. Nah ini juga salah satu cara untuk melihat permasalahan, apakah permasalahan itu sederhana, complicated, kompleks, atau udah chaos gitu. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, permasalahan itu kan sebenarnya kalau dilihat tuh semuanya sederhana gitu, semuanya bisa disederhanakan, kayak simply COVID-19 misalnya. COVID itu kan interpersonal permasalahannya ada, sistemiknya juga ada kayak gitu. Nah, tapi di mana teman-teman mau berperan itu bisa beda-beda gitu. Tergantung tergantung kapasitas teman-teman gitu. Nah, sebenarnya masalahnya COVID adalah, aku punya COVID misalnya, atau temanku punya COVID, terus kita ketemu, terus ketularan. Ini kan masih interpersonal ya masalahnya, cuma 2 orang aja gitu. Tapi habis itu jadi bisa nularin di mana-mana, 3, 4, 5, 6 dan sebagainya, sehingga jadi permasalahan yang sistemik kayak gitu, di mana mulai intervensi public health diperlukan, policy making juga dibutuhkan kayak gitu. Itu adalah di mana teman-teman bisa mencari tahu role-nya bakal di mana sih teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan
ini. Gitu. COVID adalah perfect example yang contoh yang bagus itu untuk kita lihat, dan karena cepat banget ya, cuma beberapa bulan itu udah tercipta permasalahan yang serba sistemik gitu. Padahal kalau teman-teman terus lagi mungkin permasalahannya bisa jadi interpersonal juga ada, itu permasalahan interpersonal di polemik COVID-19 ini itu juga banyak, dan di situ teman-teman bisa approach tuh problemnya dengan tadi kegeneralisan teman-teman atau kespesialisan teman-teman gitu. Tergantung lagi-lagi tergantung masalahnya apa. Gitu. Yang simple-simple ya udah tadi misalnya saya punya teman misalnya kena COVID, ya udah teman-teman bantuin kayak atau simply karena semuanya lagi WFH ya, teman-teman bantuin kayak untuk video call dan sebagainya supaya dia kesepian dan sebagainya. Itu udah suatu problem solving yang ya problem solving kayak gitu. Teman-teman nggak perlu jadi spesialis di bidang COVID-19 untuk menyelesaikan salah satu dari isu atau permasalahan yang diakibatkan oleh polemik COVID-19 misalnya. That's a simple thing yang teman-teman bisa lakukan gitu. Nah, mulai ke sana yang udah udah mulai ribet banget, mulai kebijakan dan sebagainya, disitulah mulai masalahnya berkembang dari complicated, kompleks, atau kemudian chaotic gitu. Kayak sekarang US election misalnya, itu kan chaotic disebabkan oleh ketidaktahuan kita atau ketidaktahuan masyarakat tentang apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi gitu, gimana kita bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu supaya semuanya bisa on the same page gitu. Nah itu bisa berkembang seperti itu dari yang simple sampai yang chaotic. Gitu. Nah chaotic pun juga approach-nya lain gitu. Untuk melihat chaotic mungkin approach-nya harus generalis gitu. Untuk melihat yang simple ya bisa jadi generalis juga, bisa jadi spesialis juga. Gitu. Tergantung lagi permasalahan yang ingin teman-teman selesaikan. Gitu. Satu lagi untuk melihat ini permasalahan ini juga bisa jadi kayak tadi namanya utility delta itu. Jadi ini adalah path yang teman-teman bisa pilih gitu. Utility delta adalah canggih-canggihan lah, canggihan mana sih solusiku sama solusimu gitu, like the comparison dari invention yang mau kamu bikin dengan the current state of the art yang sekarang ada gitu. Let's say tadi isunya kayak tadi ya, teman-teman bisa ingin menyelesaikan COVID-19 misalnya. Mau bikin vaksin gitu. Vaksin kan suatu permasalahan yang rumit sekali gitu. Nah ini utility datanya tinggi banget gitu. Dari resource yang teman-teman lakukan, resource yang teman-teman perlukan, dan kemudian expertise yang teman-teman punya itu harus tinggi banget ininya. Resource-nya gitu, karena utility datanya tinggi gitu. Atau teman-teman bisa yang lebih solutif kayak mass gitu, lebih terjangkau secara teknologi atau secara expertise, kayak WeCare lah misalnya, simply gitu. WeCare itu mediocre lah, nggak yang susah-susah banget, nggak yang gampang-gampang banget gitu. Cuman problemnya tetap kita solve gitu, kita mendistribusikan APD itu, which is kayak nggak ada complicated-nya sama sekali, nggak harus bikin vaksin dan sebagainya. Ini semuanya tentang logistik distribution yang mana lebih bisa dipelajari gitu. Nah, teman bisa milih di mana yang teman-teman bisa kontribusi gitu. Yang utility delta-nya tinggi atau utility delta-nya rendah tapi beneficiary-nya udah banyak, itu juga bisa. Ya, itu aja dariku. Mungkin sekali lagi mungkin last word, nanti sekalian kita diskusi lebih lanjut. Tadi ya jangan ngebungkus teman-teman untuk spesialis atau jurnalis dan sebagainya, bebas lah teman-teman mau gimana itunya. Cuman kembali lagi ke refleksi diri teman-teman semua tentang permasalahan yang teman-teman tuh gemes banget dan ingin selesaikan gitu. Sekian, semoga bermanfaat dan mari kita diskusi. Thank you. Oke, thank you Mas Gigi. Gila sih, materinya daging banget. Apa tuh? Oh iya ya, saya vegan jadi nggak makan daging. Apa ya berarti ya? High nutrition banget berarti. Oke. Tanya, sambil dengerin, wah ini udah kejawab. Yang mau bertanya juga ke Mas Gigi ada, atau mau curcol juga tentang masalah hidupnya atau masalah startupnya, aku lagi kayaknya generalis deh Mas, atau aku kayaknya terlalu spesialis atau gimana, boleh banget. Boleh. Ya, mangga. Mau inform dulu di grup chat, mau nanya ntar aku unmute gitu. Nah,
sambil nunggu yang mau nanya nih Mas, kayaknya aku dulu kali ya. Eh, Tadi tuh aku sempat ngeliat dapat insight tentang resourceful ya, untuk ternyata kita nggak harus fokus generalis atau spesialis, tapi fokus gimana kita untuk memperbanyak resource kita gitu, bagaimana kita memperbanyak skill, hard skill, knowledge kita gitu. Nah, tapi kalau kita udah telanjur generalis garis keras lah, anggaplah seperti itu. Ada sih momen apa gitu, yang momen seperti apa yang harus kita notice kalau ini seharusnya kita harus lebih spesial. Mau kita tuh kemana, mau masalah yang mau kita selesaiin itu sebenarnya apa gitu. Nah itu gimana Mas? Oke. Yang pertama, kalau misalnya tadi kata-katanya kan ada terlanjur ya. Yang pertama coba itu dihilangkan dulu. Jadi teman-teman mau apapun sekarang kondisinya, mau gimana pun yang teman-teman punya, baik skill, knowledge, pengalaman, uang dan sebagainya, teman-teman in the place where you need to be. Jadi hopefully nggak ada regret lah, jangan ada regret dulu sebelum kita melangkah ke depan. Jadi ya udah, aku sekarang generalis, aku sekarang spesialis, tapi kayaknya future-nya kurang mendukung misalnya dengan kapasitas teman-teman gitu. Nah, yang pertama teman-teman harus accept dulu aja sebenarnya. Accept dulu kalau teman-teman memang kayak gini, supaya teman-teman clear dulu sebenarnya. Supaya nggak, sekarang yang populer itu COVID-19, jadi aku harus jadi dokter, atau aku harus jadi programmer karena teman-temanku lainnya jadi startup gitu. Jadi teman-teman langsung bawa emosi itu. Jadi nggak clear lagi. Jadi make sure teman-teman udah clean dengan itu dulu. Jadi udah accept kalau teman-teman skillnya ini dan sebagainya. Lalu habis itu teman-teman leverage gitu. Nah, leverage-nya bisa banyak gitu. Aku pun juga kadang-kadang merasa, tahu gitu aku dulu terusan aja ya kerjanya coding atau ngerjain sebagian orang-orang gitu, karena emang susah banget bikin startup sendiri. Kayak mikir apalagi yang social enterprise gitu, yang setengah yayasan iya, setengah PT iya dan sebagainya, makin kompleks gitu. Itu juga ada kayak gitu. Tapi ya udah, either kita jalan terus, kalau aku sih either jalan terus sambil cari tahu apa yang kira-kira masih dalam kapasitas kita in a specific time frame ya. Misalnya, aku butuh ngerti ini nih, ngerti tentang investment misalnya, supaya aku bisa raise money misalnya. Terus, tapi aku ketika ngomong sama investor kayaknya kok kurang firm gitu, kurang paten gitu. Nah itu, udah aku harus pelajarin gitu. Aku mendapatkan resource itu dengan cara gimana? Jadi ikutan inkubator, lihat-lihat video, baca-baca artikel tentang startup dan sebagainya, supaya paling nggak ngerti lah tentang apa itu monthly active users, apa itu retention dan sebagainya, growth strategy-nya gimana dan sebagainya. Yang dulu aku juga ngerti gitu, tapi sekarang jadi ngerti gitu. Jadi tetap bisa jadi menspesialiskan diri atau mempelajari skill-skill tertentu sambil jalan sebagai membesarkan misi besar yang teman-teman capai kayak gitu. Sambil ya terus ya, tapi yang penting harus hustle juga sih. Hustle ya benar-benar benar-benar ya nggak berhenti lah gitu. Bukan berarti nggak berhenti nonstop ya, tapi nggak menyerah lah. Kepentok satu karena memang aku secara skill nggak mumpuni, ya wis nggak apa-apa gitu, bertahan dulu aja lebih lama gitu, atau belok dikit supaya bisa kesana nanti pada akhirnya juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi tetap harus belok-belok, tetap nggak akan mudah, nggak akan gampang. Tapi kalau misalnya teman-teman konsisten atau udah punya energi yang cukup untuk benar-benar pengen menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, itu worth it kok gitu. So far ya, worth it. Akan ada resource yang teman-teman akan hadapi gitu, akan dapat gitu dari upaya yang teman-teman lakuin gitu. Baik network ataupun teman-teman orang-orang yang mendukung teman-teman, knowledge dan lain sebagainya pasti ada gitu. Jadi intinya keep moving ya Mas ya, keep it up gitu. Ya betul. Mau nanya nih Mas, dari Febri. Ya. Mas Febri Tama mau bertanya langsung atau gimana? Boleh di-unmute dan di-turn on videonya, atau mau saya bacain dulu nih? Saya bacain dulu ya. Jadi Mas Febri Tama ini nanyanya, jadi dalam sebuah startup yang masih di tahap awal, anggotanya masih minim nih Mas, 3-5 orang. Apakah mereka harus mantapkan diri sebagai generalis atau spesialis di bidang yang mereka tekunin gitu? Dan jika memilih salah satu, apakah akan berdampak besar pada startup yang sedang dikembangkan tersebut?
Oke, yang pertama apa namanya? Aku nggak tahu ya susunannya kayak gimana dari 3 sampai 5 orang ini, apakah dan juga nggak tahu juga startupnya apa gitu. Jadi aku asumsikan dengan asumsi yang aku punya aja gitu. Tapi the best startup itu biasanya emang apa ya? Sebenarnya startup adalah kumpulan orang-orang ya, kumpulan orang-orang yang passionate untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu, mengembangkan suatu bisnis model tertentu gitu. Dan di situ orang-orang itulah pasal-pasalnya gitu. Misalnya dirimu siapa Febri-Atama jago bisnis, terus 2 sama orang lainnya jago programming, satu lagi mungkin jago apa namanya ya bidang yang diperlukan studi desain atau apa dan sebagainya gitu. Nah itu kalau emang secara skill teman-teman udah saling melengkapi dan merasa cukup untuk mencoba at least bikin MVP-nya, ya nggak apa, lanjut aja dulu gitu, liatin bikin si MVP sampai beneran bisa dicoba sama orang dan dapat feedback gitu. Itu yang paling penting sebenarnya. Di situ teman-teman akan sadar bahwa oh ternyata hipotesisku atau asumsiku untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan solusi yang kita punya itu salah gitu. Nah itu teman-teman bisa menelik kembali ke dalam apa ya yang salah ya. Bisa jadi bukan solusinya, tapi karena ketidaktahuan teman-teman terhadap spesifik problem di permasalahan yang teman-teman hadapi itu gitu. Misalnya oh ternyata let's say startupnya di bidang kesehatan itu oh ternyata emang kita butuh co-founder yang dokter lagi nih gitu, atau simply misalnya startupnya atau produknya tentang tumbuh kembang anak misalnya. Nah itu oh ternyata co-founder yang dokter pun juga nggak ngerti-ngerti amat ternyata tentang permasalahan anak, jadinya harus fokus spesialis dulu sampai 4 tahun sehingga mungkin nanti bisa cobain lagi. Bisa jadi kayak gitu pilihannya gitu. Tapi itu tergantung state-nya teman-teman sih. Yang paling bagus kalau misalnya teman-teman udah ada timnya nih 3 sampai 5 orang ini, ya wes launch aja dulu apa yang teman-teman aspirasikan itu, kemudian interaksi dari situ gitu. Nah, dari situ teman-teman bisa memutuskan apakah ternyata aku nggak punya untuk misalnya MVP yang pertama udah launching, habis itu gagal. Oh, ada nggak ya resource untuk MVP yang kedua gitu, which is kayak ada waktunya nggak gitu, apakah 3 sampai 5 orang itu masih komit atau enggak, terus ada duitnya nggak untuk gaji 3 sampai 5 orang itu, terus ada apalagi lah yang teman-teman butuhkan itu. Kalau nggak ada, ya wes mungkin nggak apa-apa juga untuk ya start over atau membubarkan dulu, terus habis itu fokus lagi di bidang yang ingin teman-teman kejar masing-masing. Setelah itu mungkin 1 sampai 2 tahun lagi gabung lagi untuk bikin masalah itu dengan insight yang berbeda, mungkin juga bisa terjadi kayak gitu. Intinya apakah evaluasi diri aja gitu, apakah resource yang teman-teman punya sekarang, baik tim, financial, network, pengalaman itu relevan nggak dengan problems yang ingin di-solve lewat solusi yang teman-teman bangun kayak gitu. Kalau relevan, mantap, jalan. Kalau enggak, ya mungkin coba cari resource lain. Bukan berarti harus kuliah dulu atau gimana, tapi hiring orang misalnya, itu juga bisa. Jadi approach-nya sama macam-macam. Yang penting resource-nya dibuatin. Oke. Mas Febri-Atama gimana? Udah menjawab atau belum? Kita angkep ya, dan terjawab dengan baik. Gitu. Untuk teman-teman yang lain mau bertanya masih bisa ya, masih ada waktu. 5 menit lagi kita untuk tanya-jawab. Nah, sambil nunggu yang mau bertanya lagi, Mas, aku mau nanya juga. Kalau lihat dari profilnya Mas Gigi kan banyak co-founder sebagai startup ya. Itu sebenarnya spesialis generalis ini apakah masalah quantity banyak akhirnya disebut generalis karena handle beberapa masalah, atau itu sebenarnya tetap aja spesialis, tapi kan skill kita untuk menghandle masalah-masalah itu tetap spesifik gitu. Nah, kalau untuk itu yang mana nih, Mas? Tadi sih kayak menarik. Maksudnya kalau kita ngomongin tentang label itu tuh ya, jadi interpretasinya banyak banget ya, gitu karena nggak ada, kita kan tadi nggak bisa manusia itu nggak susah banget untuk diidentifikasi dengan satu label tertentu lah gitu. Pasti ada dualistic views yang orang ini agree atau orang misalnya nggak agree gitu. Tapi generally menurutku generalis itu dilihat kayak gitu karena lebih ke ya emang pada dasarnya dia nggak fokus aja sih gitu. Maksudnya kita nggak bisa mengidentifikasikannya dia ya ini sebenarnya jago di bidang apa sih.
dia expert nggak kalau dikasih problemsnya tuh tadi delta delta utility-nya tinggi gitu. Apakah dia ngerti sedalam itu tentang cancer misalnya, atau dia cuma ngerti industrinya gitu, gimana caranya deploy approach cancer care atau pengobatan kanker yang baik gitu. Dia mungkin punya network rumah sakit yang baik, atau dia tahu kenal dengan mana-mana dan sebagainya. Itu bisa jadi kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke dia tidak generally dia nggak membungkus dirinya sebagai expert di bidang tertentu, tapi mungkin dia knowledgeable dan known in a specific industry gitu. Which is ya di scope yang lebih tinggi itu juga spesialis juga sebenarnya gitu. Karena nggak semua orang bisa punya insight yang dalam juga industri yang tertentu, dalam industri tertentu gitu. Meskipun dia juga mungkin nggak punya skill yang mendalam juga di industri itu gitu. In the practical ways ya. Apalagi kan masalahnya kalau di founder startup itu, apalagi yang di early stage kan permasalahannya ya seperti tadi, sedikit gitu. Kadang founder itu juga ngerangkap jadi marketing, juga ngerangkap kadang jadi CTO juga kadang gitu kan, ada yang jadi bisnis dan technical sekaligus gitu. Kalau untuk gak apa-apa. Ya kadang-kadang ya itu adalah salah satu bentuk gimana kita menjadi resourceful kan gitu. Karena aku nggak punya resource berupa orang lain yang mengerjakan itu untukku, aku harus bisa cover itu, which is kayak aku menjadi resourceful untuk ini gitu. Dengan cara gimana, ya wes gimana pun caranya, yang penting harus bisa gitu. Yang penting nggak salah. Apakah aku mempelajari cara, misalnya pada dasarnya emang orangnya cuma bisa coding gitu, tapi nggak ngerti bisnis misalnya. Oh, tapi nggak punya lagi orang bisnis. Ya wes, aku mencoba menjadi resourceful di situ dengan cara belajar bisnis kayak gitu. Melihat video-video bisnis, jadinya aku paling nggak ngerti belajar digital marketing misalnya, paling nggak ngerti dikit, jadinya paling nggak aku meskipun nggak bagus, tapi cukup lah gitu untuk stage saat ini. Gitu. Itu juga nggak apa-apa sih. Tapi di end tetap butuh orang. Butuh kalau udah gede banget dan ya skill-nya besar, itu tetap butuh deploy atau orang-orang yang memang spesifik di bidangnya gitu sih. Karena nggak baik juga semuanya generalis, kayak nggak ada yang ngejahin nanti. Oke, ini suruh semuanya delegate loh. Gimana? Nggak fokus ya. Akhirnya belum bisa berkembang. Habis udah. Iya. Oke Mas, ini ada pertanyaan dari Mas Eka Putra. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir juga. Mas Eka Putra, selamat malam Mas Gigi, mungkin minta masukan dan saran untuk kapasitas sekarang saya bekerja sebagai dokter. Wow, dokter nih Mas. Berencana untuk membuat sosial media berbasis GPS, jenis aplikasi Meetup. Wow, dari dokter ke sosial media. Sekarang masih nyari rencana awal memang bootstrapping, karena seperti yang Mas bilang, background saya kurang kuat untuk dilihat investor. Apa ada saran kalau kita mau mencari software engineer? Dan apa ada gambaran berapa biaya operasional per bulan untuk startup pemula? Terima kasih. Ini Mas. Oke. Jadi yang kedua dulu kali ya, gambarkan berapa biaya operasional per bulan untuk startup pemula ini. Coba aku mencoba menerjemahkan startup idenya ini. Jadi kayaknya mau bikin sesuatu seperti Tinder ya, atau Coffee Meet Bagel. Ini Meetup berdasarkan GPS. Nah, itu dibayangin aja itu kira-kira apa yang diperlukan situ. Misalnya sekarang kan aset terpenting dari sebuah startup itu kan bukan kayak perusahaan-perusahaan yang konvensional ya, misalnya benar-benar asetnya adalah manusia. Jadi dirimu mulai petakan aja sebenarnya butuhnya apa aja untuk membuat ini. Yang pertama kayaknya dirimu karena dokter ya, aku assume di sini akan role-nya kayaknya bakal benar-benar jadi hustler-nya yang mungkin yang punya ideation-nya, punya mungkin visi produknya kayak apa dan sebagainya, itu kayaknya kamu yang akan handle gitu. Mungkin part of it juga marketing juga, which is kayak lebih bisa dipelajari daripada engineering kayak gitu. Jadi mungkin di satu itu untuk bikin targetnya sampai MVP aja ya, MVP misal 3-6 bulan lah gitu. Habis itu pastinya kamu butuh engineer gitu, dan ini kayaknya aplikasinya mobile app ya pastinya, mobile app, jadi kemungkinan ya satu bisa lah, atau engineer mobile app bisa. Syukur-syukur kalau ada tambah satu lagi buat bikin service-nya yang di webnya, karena tetap butuh meskipun aplikasinya web, lot of things
di backend-nya, di API dan sebagainya, tetap perlu dibikin database dan sebagainya. Alangkah baiknya kalau dua, ya, kita assume ideal team aja ya. Jadi ada dua nih, dua engineer, mobile dan web service. Terus satu lagi dirimu tadi yang ininya sebagai asalnya lah kemana-mana. Satu lagi desainernya karena perlu ada UI UX yang bagus kan. Jadi pasti ada UI UX designer. Jadi satu UI UX designer cukuplah minimal 4 orang ini. Dan kalau misalnya dirimu perlu tambahan marketing misalnya, oke lah tambahin marketing. 5 orang, oke? 5 orang untuk sampai MVP. Nah, ya dilihat lagi ya, ini senioritasnya kayak gimana gitu. Yang engineer mungkin bisa jadi udah punya 5 tahun pengalaman, atau misalnya 1 tahun pengalaman, atau benar-benar fresh grad baru gitu. Pastinya akan lebih murah daripada yang udah pengalaman gitu. Oke, let's say gaji di Jakarta aja. Di Jakarta UMR berapa? Pas tengah ya? 5 juta deh. 5 juta, misalnya untuk gaji sebulan 5 juta gitu. Semuanya gitu, karena startupnya masih baru kan, ngapain juga digaji tinggi-tinggi gitu. Jadi kayak semuanya benar-benar prihatin supaya produknya langsung dulu. Jadi, yes, semuanya bisa nih, boleh mau digaji 5 juta. Berarti udah 5 kali 5, sebulan 25 juta. Itu kira-kira segitu. Plus kalau misalnya dirimu perlu, ada kantor dikit lah, nyewa, paling co-working space, let's say 1 orang sebulan biasanya 1 juta di Jakarta. Jadi tambahin aja 6 juta sebulan di Jakarta. Terus habis itu kamu butuh, kalau misalnya nggak dapat sewa hosting dan sebagainya, atau server, AWS dan sebagainya, ya let's say karena baru 500.000 lah sebulan, kira-kira segitu. Jadi mungkin paling 30-an juta lah sebulan gitu, untuk menjalankan atau sampai MVP gitu. Nah itu tergantung, nah itu dirimu bakal siap nggak untuk menyiapkan itu selama mungkin 6 bulan sampai udah MVP-nya jadi gitu. Habis itu dia harus bikin lagi, habis itu dapat uangnya dari mana? Apakah udah langsung profitable atau enggak? Atau harus raise money ke angels, grant, investor, apa dan sebagainya. Itu tergantung ini kepercayaan diri. Kira-kira segitu biayanya, 30-an juta sebulan kalau kapasitas orang-orangnya seperti yang aku bilang tadi. Kalau less ya bagus, kalau enggak ya udah kira-kira segitu. Gitu. Terus di mana caranya mencari co-founder software engineer? Ya susah-susah gampang, gampang-gampang susah-susah deh, nggak ada gampangnya. Karena biasanya emang ya banyak juga sebenarnya ada teman-teman tech yang ingin membuat startup gitu, tapi yang cocok sama kita kan juga bisa jadi nggak banyak kan gitu. Dan apakah dia juga terbawa dengan mimpimu, dengan visimu, itu juga belum tentu gitu. Yang paling bagus sih ya dirimu kalau misalnya udah dokter atau masih mahasiswa ya, kalau misalnya masih udah bekerja, jadi mungkin networknya juga susah gitu. Yang paling mungkin possible kalau misalnya benar-benar nggak ada network dokter atau nggak ada network engineer atau mahasiswa IT yang teman-teman kenal, yang dirimu kenal, itu ya paling ikutan semacam ya kalau yang di drama Korea itu ikutan kayak sandbox gitulah. Itu ada di dunia nyata, namanya Google Startup Weekend gitu, atau mungkin McD juga punya acara serupa, bisa jadi gitu. Di situ teman-teman bisa mungkin ketemu sama co-founders yang niscaya atau mungkin hopefully punya keinginan yang sama, harapan yang sama, visi yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ingin dihadapi, mungkin sesuatu kayak ini, kayak gitu. Itu yang mungkin bisa dieksplor selain nyari-nyari sendiri. Gitu. Iya. Nanya teman juga bisa, kalau misalnya ada rekomendasi gitu, itu ada ya, tapi biasanya jarang sih. Katanya di sini ada yang mau jadi engineer saya nggak? Gitu. Iya, susah. Oke, terima kasih Kak Putra dan terima kasih Mas Gigi sudah. Oke Mas, kayaknya waktunya ini juga berlebih. Semoga tidak keberatan sedikit berlebihan waktunya nih Mas dari jadwal. Oh, nggak apa-apa, ya nggak kerasa hasilnya. Iya, soalnya emang isi full nutrition lah. Nah ini Mas, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan dari Mas Gigi nih buat calon founder atau yang sudah found startup-nya di sini. Self-aware aja sih, self-aware. Itu mungkin salah satu yang aku pelajari banget selama 3 tahunan ini, fokus di Wikek dan juga pengalaman sebelumnya untuk bikin startup yang lain atau mungkin juga mencoba kerja di suatu tempat yang lain gitu. Yang mungkin aku miss adalah ya self-aware tadi sih gitu, self-aware dengan segalanya gitu. Apakah aku ini beneran ingin berada di bidang ini
atau apakah aku benar-benar peduli banget sama isu yang sedang aku hadapi ini, dan apakah aku punya resource yang cukup untuk menggapai apa yang ingin aku capai gitu. Apakah itu misalkan satu masalah tertentu, bikin bisnis model tertentu, atau menjadi expert di bidang atau industri tertentu kayak gitu. Nah itu something that you also try to cultivate aja sih, self awareness. Oke, thank you sih. Jadi intinya teman-teman yang mau bikin startup, yang lagi bikin startup atau bekerja di startup, yang paling penting itu perbanyak resource dirinya gitu loh, dari skill, hard skill, knowledge, networking, semuanya diperbanyak seperti itu. Karena spesialis dan generalis pada akhirnya at the end bukan hal itu yang dilihat gitu, tapi bagaimana diri kita bisa solving problem-problem yang ada seperti itu. Nah sebelum saya tutup nih Mas, saya mau izin buat sedikit ya. Jadi di ini Mas, bersama Inkubator ini lagi ada bikin program inkubasi virtual. Seperti yang Mas dia teman-teman yang butuh pengarahan untuk startupnya biar lebih fokus lagi, disarankan untuk inkubasi. Nah, oleh karena itu kita MIKTI bersama Inkubator ngadain program inkubasi virtual. Teman-teman bisa daftar di start.mikti.id, saya ulangi lagi ya, di start.mikti.id. Jadi jangan ke webnya MIKTI, tapi ke start.mikti.id. Teman-teman yang startup yang masih di early stage, yang masih nyari problem solution-nya, atau masih MVP, atau masih sudah mau launching, produknya bisa ikutan. Ntar ada 3 pilihan program, yaitu problem solution fit, product market fit, dan product launch fit. Itu nanti disesuaikan dengan stage produknya sedang di mana, seperti itu. Nah, teman-teman yang belum punya tim boleh mendaftar, nanti sambil berjalannya silakan mencari tim membernya gitu. Nanti bisa minta rekomendasi dari mentor, atau sambil cari-cari juga melalui saran-saran yang tadi udah dikasih oleh Mas gitu. Nah, ini tuh nggak ada batch-nya, nggak ada deadline pendaftarannya. Kalau teman-teman bisa kapanpun daftar, teman-teman siap gitu. Anytime you ready gitu. Tapi ya secepatnya gitu ya, karena lebih cepat memulai, lebih cepat juga ketemu masalahnya, lebih cepat gagalnya, lebih cepat memperbaiki startup-nya seperti itu. Jadi saya ingatkan sekali lagi untuk daftar di start.mikti.id, atau info lengkapnya bisa kunjungi Instagram dunia startup, dunia_startup. Oke Mas, itu yang bisa saya sampaikan tentang inkubasi virtual MIKTI Start, dan terima kasih Mas Gigi sudah informasi, sharing pengalaman, sharing knowledge tentang spesialis versus generalis ini. Saya pribadi merasa sangat bermanfaat sekali informasi-informasinya untuk upgrade diri ya. Seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Jaga protokol kesehatan selalu. Semoga sehat selalu Mas Giginya. Terima kasih. Terima kasih. Salam.